Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Kuntilanak Sinden. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sur, berhenti dulu, kamu dengar tidak? Langkah kaki Suryo mendadak terhenti. Ia menoleh ke arah Gani sahabatnya yang wajahnya mendadak berubah menjadi pucat pasi. Di tengah kegelapan jalan setapak menuju desa Alas Malang, Banyuwangi, hanya ada suara jangkrik yang saling bersautan. "Dengar apa, Gan? Jangan menakut-nakuti, ini sudah hampir tengah malam," bisik Suryo. Jantungnya mulai bertalu keras. Suara gesekan dedaunan kering terdengar dari arah rumpun bambu di pinggir jembatan. Gani mencengkeram lengan jaket Suryo dengan kuat. Matanya melotot menatap ke arah depan, ke sebuah jembatan kayu tua yang warga sekitar sebut sebagai jembatan kuning. "Bukan suara daun, Sur. Itu suara orang bernyanyi," lirik Gani dengan suara bergetar. Suryo mempertajam pendengarannya. Benar saja di balik desau angin malam yang dingin, lama-lama terdengar suara wanita sedang melantunkan tembang Jawa. Suaranya merdu, namun terdengar sangat menyayat hati. "Ayo lari, Sur, itu bukan manusia." Gani menarik paksa tangan sahabatnya. Suara tawa melengking tiba-tiba meledak dari atas pohon beringin besar di ujung jembatan. Bunyinya seperti berpindah-pindah tempat dengan cepat. Sekali di kiri, detik berikutnya sudah ada di belakang telinga mereka. Brak! Suryo tersungkur karena kakinya tersangkut akar pohon. "Aduh, Gan, tunggu aku!" teriaknya panik. Gani berhenti dan berbalik untuk membantu Suryo. Namun tepat saat ia memegang tangan Suryo, bau busuk yang luar biasa menyengat menusuk hidung mereka. Bau itu seperti bangkai tikus dan bunga kamboja yang sudah layu. "Bau apa ini, Gan? Busuk sekali," keluh Suryo sambil menutup hidungnya. Serat, serat, serat. Dari balik kabut tipis yang turun ke jembatan, muncul sesosok wanita berpakaian putih lusuh. Kainnya tampak koyak di bagian bawah, menyapu tanah. Rambutnya yang hitam legam dan panjang menjuntai hingga menutupi wajahnya yang tertunduk. Wanita itu berdiri diam di tengah jembatan. Ia mengenakan sampur atau selendang tari berwarna merah yang melilit pinggangnya. Siapa kamu?" Suara Suryo bergetar hebat. Ia berusaha berdiri meski lututnya terasa lemas seperti jeli. Wanita itu tidak menjawab. Ia justru mulai menggerakkan tangannya, menari dengan gemulai di tengah kegelapan malam. Gerakannya sangat luas layaknya seorang penari profesional. Namun suaranya yang mengerang pelan membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Krak! Dahan pohon di atas mereka patah tanpa sebab. Sosok itu mendongak secara tiba-tiba. Rambut yang menutupi wajahnya tersingkap sedikit, memperlihatkan mata merah yang menyala dan kulit yang pucat kebiruan. "Lari, Sur! Sur!" teriak Gani sekencang mungkin. Mereka berdua lari tunggang langgang tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Sepatu mereka beradu dengan tanah berbatu, menciptakan bunyi yang cepat. Namun sejauh apapun mereka berlari, suara tawa itu seolah-olah tetap berada di tempat di belakang punggung mereka. "Astagfirullah, kalian ini kenapa?" Pak RT yang sedang berjaga di pos ronda terkejut melihat dua pemuda itu datang dengan nafas tersengal-sengal dan wajah yang mandi keringat dingin. "Kuntilanak, Pak RT, ada kuntilanak di jembatan kuning," saut Gani sambil memegangi dadanya yang sesak. Beberapa warga yang ada di pos ronda langsung saling pandang. Suasana yang tadinya santai sambil minum kopi seketika berubah menjadi tegang. Pak RT menghela nafas panjang dan meletakkan gelas kopinya. "Jadi benar, teror ini belum selesai," ucap Pak RT dengan nada berat. Suryo yang sudah sedikit tenang bertanya, "Maksud Bapak apa? Memangnya sudah ada warga lain yang diganggu?" "Bukan cuma diganggu, Sur.
2 malam lalu Kang Maman sampai jatuh ke parit karena dikejar. Dan kemarin istrinya melihat sosok itu berdiri di depan pintu rumah mereka sambil menangis. Jelas Pak RT. Kenapa dia meneror kita, Pak? Salah warga apa? Tanya Suryo lagi dengan penasaran. Semenjak Saras hilang sebulan yang lalu, desa kita tidak pernah tenang. Banyak yang bilang kuntilanak itu adalah jelmaan, dia yang menuntut sesuatu. Saut salah satu warga Parubaya dengan suara lirih. Mendengar nama Saras, bulu kuduk Suryo kembali meremang. Saras adalah sinden tercantik di desa ini. Suaranya adalah kebanggaan warga Alas Malang. Namun secara misterius ia menghilang begitu saja setelah acara bersih desa bulan lalu. Jangan bicara sembarangan dulu. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Potong Pak RT dengan tegas. Besok pagi saya akan menghadap Kiai untuk meminta bantuan. Beliau lebih paham soal urusan gaib seperti ini. Untuk malam ini kalian pulanglah. Jangan keluar lagi sampai matahari terbit. Suryo dan Gani hanya bisa mengangguk pasrah. Namun saat mereka berjalan pulang, suasana desa terasa sangat sunyi. Brak! Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah digebrak dari arah ujung gang, diikuti oleh suara jeritan seorang wanita yang sangat kencang. Tolong, tolong, dia ada di sini. Suryo dan warga yang masih di pos ronda langsung berlari menuju sumber suara. Itu adalah rumah Pak Kades, salah satu orang yang paling dihormati di desa itu. Di sana mereka melihat Pak Kades sedang berdiri di depan rumahnya dengan wajah pucat. Di pintu jati rumahnya yang kokoh terdapat bekas cakaran kuku yang sangat dalam, seolah-olah dicakar oleh binatang buas atau tangan dengan tenaga yang luar biasa. Apa yang terjadi Pak Kades? Tanya Pak RT dengan nafas terengah-engah. Pak Kades tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah atap rumah. Dia tadi duduk di sana. Dia menyebut namaku sambil tertawa. Suaranya persis seperti Saras saat sedang menembang. Bau busuk yang tadi dicium Suryo kembali tercium di tempat itu lebih tajam. Angin kencang berhembus, menerbangkan debu-debu di halaman rumah. Di tengah kegelapan di balik pohon nangka samping rumah Pak Kades, terlihat segelebat bayangan putih yang melesat cepat menuju ke arah gunung. Malam ini dia datang untuk memberi peringatan, bisik seorang warga dengan nada ketakutan. Suryo menatap pintu rumah Pak Kades yang rusak. Di dalam benaknya muncul sebuah pertanyaan besar. Mengapa kuntilanak itu mendatangi rumah orang-orang penting di desa? Jika benar itu adalah roh Saras, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Malam kian larut namun tidak ada satupun warga yang berani memejamkan mata. Apa kamu yakin itu suara Saras Pak Kades? Pertanyaan itu meluncur dari mulut Pak RT saat mereka masih berkumpul di halaman rumah Pak Kades yang luas. Suasana pagi yang seharusnya segar oleh embun gunung justru terasa menyesakan karena sisa-sisa bau busuk semalam yang belum hilang sepenuhnya. Saya tidak mungkin salah dengar Pak RT. Suara cengkoknya saat menembang itu khas. Tidak ada sinden lain di Banyuwangi ini yang punya suara melengking namun bening seperti dia. Jawab Pak Kades dengan tangan yang masih sedikit gemetar saat memegang cangkir teh. Suryo dan Gani yang ikut nimbrung di sana hanya bisa saling lirik. Mereka berdua masih trauma dengan kejadian di Jembatan Kuning semalam. Tapi Pak, kalau itu memang roh Saras, kenapa dia menyerang rumah Bapak? Bukannya selama ini Bapak selalu mendukung karirnya sebagai sinden desa? Tanya Gani hati-hati. Pak Kades terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke arah deretan kursi kayu di teras rumahnya. Itu yang saya tidak tahu kan. Mungkin dia merasa tidak tenang karena jasadnya belum ditemukan. Atau ada hal lain yang dia inginkan. Suara sepeda tua milik Pak Darmo sang pencari jamur terdengar memasuki halaman. Ia tampak terburu-buru, wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat maut. Pak Kades, Pak RT, gawat, seru Pak Darmo sambil menjatuhkan sepedanya begitu saja di atas rumput. Brak, ada apa Pak Darmo? Tenangkan diri dulu, ucap Pak RT sambil menghampiri pria tua itu. Ternak warga kambing milik Pak Haji Sodik di ujung gang semuanya mati. Lehernya bolong seperti bekas gigitan, tapi darahnya habis kering. Pak Darmo bercerita dengan nafas yang putus-putus. Mendengar kabar itu, warga yang ada di sana langsung berhamburan menuju kandang Pak Haji Sodik. Suryo dan Gani pun tidak mau ketinggalan. Mereka ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, bau anyir darah menyambut hidung mereka. 3 ekor kambing jantan tergeletak kaku di dalam kandang.
Ngeri sekali, Sur, bisik Gani sambil bergidik. Kondisi kambing-kambing itu sangat mengenaskan. Kulitnya keriput seolah-olah seluruh cairan di dalam tubuhnya telah dihisap paksa. Tidak ada jejak kaki binatang buas di sekitar kandang, yang ada hanyalah jejak kaki manusia berlumpur dan sangat kecil seperti kaki seorang wanita. Ini bukan perbuatan macan tutul atau anjing hutan, gumam Pak RT sambil berjongkok memeriksa jejak itu. Jejak ini mengarah ke balai desa. Tanpa dikomando, warga bergerak menuju balai desa Alas Malang yang letaknya tidak jauh dari sana. Bangunan joglo tua itu biasanya digunakan untuk latihan gamelan dan rapat warga. Suara pintu besar balai desa yang terbuat dari kayu jati berbunyi saat Pak RT mendorongnya pelan. Ruangan di dalam tampak temaram karena gorden-gorden kain jarik masih tertutup rapat. Tiba-tiba suara bila saron dari perangkat gamelan di sudut ruangan berbunyi sendiri. Bunyinya tidak beraturan, namun menciptakan irama yang mengerikan di tengah kesunyian pagi itu. "Siapa di sana?" teriak Pak RT. Suasana mendadak hening, namun di balik kelambu putih yang menutupi panggung kecil tempat sinden biasa duduk, terlihat sebuah bayangan seorang wanita yang sedang duduk bersimpu membelakangi mereka. "Saras, kamu di sana, Duk?" tanya Pak RT dengan suara yang mulai mengecil. Bayangan itu mulai bergerak. Ia tidak berdiri, melainkan menari dengan gerakan bahu yang patah-patah. Suara persendian yang bergeser terdengar jelas di telinga Suryo. Wanita di balik kelambu itu mulai menembang dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti geraman. "Ayo, keluar dari sini," ajak salah satu warga yang sudah tidak kuat menahan takut. Tepat saat mereka hendak berbalik, kelambu putih itu tersingkap dengan keras oleh angin yang entah dari mana asalnya. Panggung itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Namun di atas lantai kayu tempat bayangan tadi duduk, terdapat genangan cairan merah kental yang masih segar. Dan yang membuat semua orang tercekat adalah sebuah benda yang tergeletak di tengah genangan itu. Itu adalah tusuk konde emas milik Saras. Tusuk konde yang selalu ia pakai setiap kali tampil menari di depan warga. "Kita harus memanggil Kiai Hasan," ujar Pak Kades yang baru saja menyusul ke balai desa. "Teror ini sudah tidak masuk akal. Ini bukan sekedar penampakan, ini sudah merusak ketenangan desa." Suryo yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri bicara. "Pak Kades, saya merasa ada yang aneh. Kenapa jejak kaki itu hanya ada di sekitar rumah para sesepuh dan balai desa? Kenapa rumah warga biasa seperti saya dan Gani tidak didatangi secara langsung?" Pak Kades tampak tersentak mendengar pertanyaan Suryo. Ia terbatuk kecil dan memalingkan wajah. "Mungkin karena kami ini pemimpin desa, Sur. Makhluk halus biasanya mengincar orang yang punya pengaruh besar untuk menunjukkan kekuatannya." Suara langkah kaki diseret terdengar dari arah luar balai desa. Semua orang waspada, namun yang muncul adalah seorang pria tua berjubah putih dan bersorban hijau. Itu adalah Kiai Hasan. "Assalamualaikum," ucap Kiai Hasan dengan suara yang teduh namun berwibawa. "Waalaikumsalam, Kiai," jawab warga serempak. Mereka tampak sedikit lega melihat kehadiran tokoh agama tersebut. Pak RT segera menghampiri Kiai Hasan. "Mohon maaf mengganggu waktu istirahat, Kiai. Desa kami sedang dalam kemelut. Apa Kiai sudah tahu beritanya?" Kiai Hasan mengangguk pelan. Mata beliau yang bijaksana menatap ke arah panggung gamelan yang kosong. Beliau kemudian berjalan mendekati genangan darah dan mengambil tusuk konde emas itu. "Ada amarah yang sangat besar di balik benda ini. Roh yang ada di desa ini bukan sekedar ingin menakuti. Dia sedang menuntut keadilan yang terpendam di bawah tanah," ucap Kiai Hasan lirih. "Keadilan apa maksudnya, Kiai?" tanya Pak Kades dengan nada sedikit gugup. Kiai Hasan menatap tajam ke arah Pak Kades, lalu beralih ke arah beberapa sesepuh desa lainnya yang juga hadir. "Hanya orang yang melakukan kesalahan yang tahu jawabannya. Allah tidak akan menurunkan ujian tanpa ada sebabnya." Dar. Tiba-tiba suara petir menggelegar di langit yang cerah, membuat semua orang tersentak kaget. Bersamaan dengan itu, lampu-lampu di dalam balai desa pecah satu persatu. Keadaan menjadi gelap gulita meski hari masih pagi. Di dalam kegelapan itu, suara tawa melengking kuntilanak kembali terdengar. Namun kali ini suaranya terasa sangat dekat, tepat di tengah-tengah kerumunan warga. "Saya mencium bau kalian, bau busuk para pendosa." Suara itu terdengar seperti bisikan angin yang dingin.
Suryo merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Saat ia menoleh, ia melihat sekilas wajah pucat dengan mata merah menyala berdiri tepat di belakang salah satu sesepuh desa. Sosok itu menghilang dalam sekejap saat Kiai Hasan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Cahaya perlahan kembali masuk ke dalam ruangan, namun sesepuh desa yang tadi berdiri di belakang Suryo sudah jatuh pingsan dengan luka lebam berbentuk jari tangan manusia di lehernya. Bawa dia ke rumahnya. Dan kalian semua, hati-hatilah. Malam ini, siapkan obor dan jangan biarkan api padam. Sesuatu yang lebih besar akan datang. Perintah Kiai Hasan. Suryo menatap Kiai Hasan dengan penuh tanda tanya. Ia merasa beliau tahu sesuatu yang tidak berani dikatakan secara langsung. Ada rahasia yang menyelimuti desa Alas Malang. Matahari mulai meninggi, namun suhu di desa itu tetap tenang sedingin es. Sur, kamu lihat itu, kenapa kabutnya tebal sekali, padahal baru jam 4 sore. Gani menunjuk ke arah jalanan utama desa yang perlahan mulai tertutup uap putih pekat. Suryo yang sedang menajamkan parang di teras rumahnya mendongak. Benar saja, udara mendadak menjadi sangat dingin, sampai-sampai nafas yang mereka keluarkan berubah menjadi uap. Tidak wajar kan? Ini bukan kabut biasa. Bau kamboja semalam malah makin menyengat. Sahut Suryo sambil menyarungkan parangnya. Angin kencang berhembus, menerbangkan dedaunan kering di halaman. Namun ada yang aneh, daun-daun itu tidak hanya berputar, tapi seolah-olah membentuk barisan menuju ke arah utara, tepat ke arah lereng gunung yang selama ini dikeramatkan. Ayo masuk Sur, perasaan saya tidak enak. Kiai Hasan bilang jangan biarkan api padam malam ini. Ajak Gani sambil menarik lengan baju sahabatnya. Suara pintu-pintu rumah warga yang ditutup serempak terdengar di sepanjang gang. Desa Alas Malang mendadak sunyi senyap, seperti desa mati yang ditinggalkan penghuninya. Malam pun jatuh lebih cepat dari biasanya, gelapnya begitu pekat, seolah-olah cahaya bulan pun enggan menyentuh tanah desa itu. Di dalam rumah Suryo mereka hanya menyalakan 2 buah campor dan 1 lampu minyak di sudut ruangan. Duh, kenapa jantung aku tidak berhenti berdebar ya Sur? Gani duduk gelisah di atas tikar pandan. Tenanglah Gan, kita sudah kunci semua pintu dan jendela. Insya Allah kita aman. Hibur Suryo meski sebenarnya ia sendiri merasa ketakutan setengah mati. Suara kentongan dari pos ronda dipukul bertalu-talu, namun bunyinya bukan nada peringatan biasa. Ketukannya lambat, menyerupai detak jantung yang sedang melemah. Tiba-tiba, suara tawa itu muncul di atas atap rumah mereka. Suara itu terdengar sangat berat, seperti tawa seorang wanita yang sedang menahan amarah yang luar biasa besar. Sesuatu yang sangat berat menghantam genteng rumah mereka berkali-kali. Langit-langit rumah yang terbuat dari bambu tampak bergetar hebat. Debu-debu berjatuhan menimpa kepala mereka. Astagfirullah, dia ada di atas kita Sur, teriak Gani sambil menutup kepalanya dengan bantal. Jangan panik, baca doakan, baca doa, seru Suryo dengan suara yang bergetar. Suara kuku tajam yang menggaruk dinding kayu luar rumah mereka terdengar jelas. Suaranya memilukan, seperti seseorang yang sedang berusaha masuk dengan paksa. Tiba-tiba, suara tawa itu berhenti digantikan oleh suara tangisan yang sangat menyayat. Tolong, sakit, kenapa kalian jahat padaku? Suara itu sangat lemah, persis suara Saras saat sedang kelelahan setelah menari semalam suntuk. Suryo terpaku, suara itu terasa sangat nyata, seolah-olah wanita itu berada tepat di balik dinding tipis di sampingnya. Saras, apa itu kamu? Tanya Suryo tanpa sadar. Jangan dijawab Sur, kamu gila ya? Gani membungkam mulut Suryo dengan tangannya. Dah, petir menyambar tepat di depan rumah, diikuti oleh suara pohon nangka yang tumbang menimpa pagar. Brak! Bersamaan dengan itu, pintu depan rumah mereka terdorong kuat dari luar. Meskipun sudah diselot dengan kayu, pintu itu tampak melengkung, seolah-olah ada kekuatan yang sedang menekannya. Di tempat lain di kediaman Pak Kades, suasana jauh lebih mencekam. Beliau sedang duduk meringkuk di sudut kamar bersama istrinya. Di luar kamar terdengar suara langkah kaki yang mengenakan gelang keroncong, perhiasan kaki yang biasa dipakai penari sinden. Suara itu melangkah mondar-mandir di ruang tamu. Pak Kades menutup matanya rapat-rapat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Buka pintunya Pak Kades, saya mau menari untuk Bapak. Suara itu terdengar menggoda namun penuh dengan nada kematian. Pak Kades semakin gemetar, ia tahu benar suara itu.
suara yang dulu sering ia puji saat Saras tampil di balai desa. Pergi kamu setan!" teriak Pak Kades dengan suara serak. Kaca jendela kamar pecah berkeping-keping, sebuah tangan dengan kulit pucat kebiruan masuk melalui celah pecahannya. Kuku-kuku hitam yang panjang mencoba meraih leher Pak Kades. "Ah, tolong!" teriak istri Pak Kades saat melihat pemandangan mengerikan itu. Beruntung di luar rumah terdengar suara lantunan ayat kursi yang sangat keras. Itu adalah suara Kiai Hasan yang datang bersama beberapa pemuda berani yang membawa obor besar. Sesosok bayangan putih berbaju merah melesat keluar dari jendela rumah Pak Kades, terbang menuju arah hutan di pinggir desa dengan tawa yang menggelegar. "Alhamdulillah, Kiai datang tepat waktu," ucap Pak RT yang ikut dalam rombongan sambil membantu Pak Kades yang hampir pingsan. Kiai Hasan menatap ke arah hutan dengan wajah yang sangat serius. "Beliau marah sekali. Desa ini sudah dikepung oleh kekuatannya. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk dari desa Alas Malang malam ini." "Maksud Kiai gimana?" tanya salah satu pemuda dengan wajah pucat. "Jalan utama tertutup kabut gaib yang menyesatkan. Siapapun yang nekat menembusnya, dia tidak akan pernah kembali," jawab Kiai Hasan dengan suara yang dalam. Sementara itu ke rumah Suryo, keadaan mulai sedikit tenang setelah rombongan Kiai Hasan lewat di depan rumah mereka. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Cairan merah kental mulai menetes dari sela-sela langit-langit bambu rumah Suryo. Cairan itu jatuh tepat di depan mata Gani. "Darah, ini darah, Sur!" Gani berteriak histeris saat melihat cairan merah itu mulai mengenang di lantai tikar. Bau amis yang luar biasa menyengat seketika memenuhi ruangan. Bau itu begitu kuat sampai membuat Suryo mual. Saat mereka mendongak, mereka melihat seuntai selendang merah tergantung di antara sela-sela bambu atap rumah. Selendang itu ditarik ke atas dengan cepat, diikuti oleh suara benturan keras di atas atap. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang diseret paksa. "Dia tidak hanya menyakuti kita kan, dia sedang menunjukkan jalannya," gumam Suryo dengan mata melotot. "Jalan apa? Kita harus lari ke rumah Kiai Hasan sekarang juga." Gani langsung berdiri dan menyambar lampu minyak. Mereka nekat membuka pintu dan berlari keluar. Di luar suasana benar-benar gelap gulita. Obor-obor warga yang dipasang di pinggir jalan semuanya padam. Hanya ada satu cahaya lampu minyak di tangan Gani yang menyala redup. Suara tawa itu kini terdengar dari segala arah. Di bawah keremangan cahaya lampu, mereka melihat bayangan wanita berpakaian sinden menari di antara pepohonan kelapa. Wanita itu tidak menapak tanah. Ia melayang gemulai namun gerakannya sangat cepat. "Jangan lihat dia kan, terus lari!" teriak Suryo. Saat mereka berlari melewati rumah kosong di ujung gang yang menuju ke arah hutan, langkah Suryo mendadak berhenti. Ia melihat sesuatu yang sangat aneh di depan pintu rumah yang sudah lama ditinggalkan itu. Ada sebuah sendal jepit yang sangat ia kenali. Sendal jepit berwarna biru yang salah satu talinya putus dan diperbaiki dengan kawat. Itu adalah sendal milik Pak Darmo, si pencari jamur yang pagi tadi memberi kabar tentang ternak yang mati. "Kenapa sendal Pak Darmo ada di sini? Bukankah beliau tadi pulang ke rumahnya?" tanya Suryo heran. Namun sebelum Gani menjawab, sebuah suara geraman rendah terdengar dari dalam rumah kosong itu. Bau bangkai yang sangat tajam, jauh lebih tajam dari sebelumnya, keluar dari celah pintu yang terbuka sedikit. Kerak, kerak. Suara itu seperti suara burung gagak, tapi lebih besar dan berat, diiringi oleh suara rintihan manusia yang sangat lemah. "Tolong, jemput saya, dingin." Suryo dan Gani terpaku di depan rumah itu. "Sur, jangan masuk, bau bangkainya makin menyengat, kepalaku pusing." Gani menarik kerah baju Suryo dengan tangan gemetar. Mereka berdua berdiri tepat di depan pintu rumah kayu tua di pinggiran hutan yang sudah bertahun-tahun kosong. Cahaya lampu minyak di tangan Gani bergoyang-goyang ditiup angin kencang yang menderu dari arah gunung. "Tapi sendal Pak Darmo ada di sini kan? Jangan-jangan beliau pingsan di dalam karena mencium bau ini," sahut Suryo sambil menutup hidung dengan punggung tangannya. Suara langkah kaki di atas daun kering terdengar dari arah belakang mereka. Sontak keduanya berbalik dengan jantung yang nyaris copot. Ternyata itu adalah Pak Darmo. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, dan bajunya kotor terkena tanah gunung. "Pak Darmo, Bapak dari mana?" tanya Suryo kaget. Tadi saya mau ke atas cari jamur pagi-pagi sekali, tapi kabut menyesatkan saya ke sini," jawab Pak Darmo dengan suara serak. "Pas saya lewat depan rumah ini, baunya tidak tertahan lagi. Saya penasaran, saya mengintip lewat celah kayu."
Pak Darmo menunjuk ke arah jendela samping yang tertutup anyaman bambu yang sudah jebol, tangannya masih gemetar hebat. Apa yang Bapak lihat? Pak Darmo tidak menjawab. Beliau hanya menggelengkan kepala sambil menangis tanpa suara. Karena rasa penasaran yang memuncak, Suryo memberanikan diri mendekat ke jendela itu. Krak. Suryo menggeser sedikit anyaman bambu yang menghalangi pandangannya. Ia menyalakan korek api kayu dan melemparkannya ke dalam ruangan yang gelap gulita itu. Cahaya kecil dari korek api itu menerangi ruangan sekejap, dan saat itulah jantung Suryo seolah berhenti berdetak. Di tengah ruangan yang kosong, sesosok tubuh tergantung kaku pada balok kayu atap rumah. Tubuh itu mengenakan kebaya hijau lumut yang sudah robek-robek. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah, hampir menyentuh lantai yang penuh dengan kotoran tikus. Astagfirullahaladzim, teriak Suryo sambil mundur beberapa langkah hingga terjatuh. Ada apa, Sur? Apa yang kamu lihat? Gani ikut mendekat. Suryo hanya bisa menunjuk ke arah jendela. Gani memberanikan diri mengintip dengan lampu minyaknya. Cahaya lampu itu kini menerangi sosok yang tergantung secara jelas itu adalah Saras. Kondisinya sangat mengenaskan. Kulitnya yang dulu kuning langsat kini sudah berubah menjadi biru pucat kehitaman. Matanya melotot merah, seolah-olah menatap penuh dendam kepada siapapun yang melihatnya. Lidahnya menjulur kaku keluar dari mulut yang terbuka lebar. Lehernya terjerat seutas tali tambang yang sudah mulai menghitam terkena cairan tubuh. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat pelan terdengar dari arah dalam rumah itu, bukan dari jasad yang tergantung, melainkan dari sudut ruangan yang gelap. Jangan tinggalkan saya sendiri, dingin sekali di sini. Suara itu terdengar sangat jelas di telinga mereka. Tanpa pikir panjang, Suryo, Gani, dan Pak Darmo lari tunggang langgang menuju pusat desa untuk melaporkan penemuan ini kepada Pak RT dan Kiai Hasan. Apa? Kamu yakin itu Saras? Tanya Pak RT dengan nada bicara yang sangat terkejut saat mereka sampai di pos ronda. Yakin Pak, wajahnya meskipun sudah membiru, saya masih mengenali itu Saras. Jawab Suryo dengan nafas yang putus-putus. Warga yang sedang berjaga pun heboh, suasana subuh yang dingin mendadak menjadi panas. Kabar penemuan jasad Saras menyebar secepat kilat. Pak Kades yang baru saja keluar dari rumahnya tampak sangat terpukul. Wajahnya terlihat gelisah, lebih dari sekedar rasa sedih. Ayo, kita ke sana sekarang. Bawa tandu dan kain kafan. Perintah Kiai Hasan yang muncul dengan wajah tenang namun penuh duka. Kita harus memperlakukan jenazah beliau dengan hormat. Rombongan warga berangkat menuju rumah di ujung desa. Sepanjang jalan tidak ada yang berani bicara, hanya suara langkah kaki yang beradu dengan tanah dan suara burung hantu yang sesekali terdengar dari kejauhan. Duk, duk, duk. Sampailah mereka di depan rumah terkutuk itu. Kiai Hasan memimpin di depan. Beliau membacakan doa-doa sebelum mendorong pintu depan yang sudah rapuh. Brak! Pintu terbuka. Bau bangkai yang tadi dicium Suryo kini menyerbu keluar, membuat beberapa warga langsung mual dan muntah di halaman. Kiai Hasan melangkah masuk dengan tenang. Beliau mendekati jasad Saras yang masih tergantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap beliau lirih. Kiai Hasan meminta bantuan beberapa pemuda untuk menurunkan jasad tersebut. Saat tali tambang dipotong, jasad Saras jatuh dengan bunyi yang berat ke atas kain jarik yang sudah disiapkan di bawahnya. Brak! Saat jasad itu tergeletak di lantai, kain kebayanya tersingkap sedikit. Suryo yang berada di dekat sana melihat ada bekas luka memar yang sangat banyak di lengan dan paha Saras. Itu bukan luka karena jatuh, melainkan bekas cengkeraman tangan manusia yang sangat kuat. Luka ini bukan luka bunuh diri biasa, bisik Pak RT yang juga melihat tanda-tanda kekerasan itu. Saras tidak mungkin bunuh diri kalau tidak ada yang membuatnya putus asa, sahut Pak Darmo sambil terisak. Beliau anak yang kuat, beliau punya mimpi besar untuk desa ini. Tiba-tiba suasana di dalam rumah berubah menjadi sangat mencekam. Angin kencang berputar di dalam ruangan yang tertutup itu, menerbangkan debu dan sampah. Lampu-lampu obor yang dibawa warga mendadak meredup. Suara tawa kuntilanak itu kembali terdengar, namun kali ini asalnya tepat dari arah jasad Saras yang sekarang dikerumuni warga. Kalian semua pembunuh, kalian membiarkan mereka melakukannya. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat warga ketakutan dan lari keluar rumah. Hanya tertinggal Kiai Hasan, Pak RT, Pak Kades dan beberapa sesepuh desa di dalam ruangan.
Mata jasad Saras yang melotot itu tiba-tiba bergerak. Bola matanya berputar dan menatap lurus ke arah Pak Kades yang berdiri di pojok ruangan. Pak Kades seketika lemas, lututnya membentur lantai dengan keras. Prak! Maafkan saya, Saras, maafkan saya, rintih Pak Kades dengan suara yang hampir habis. Kiai Hasan menatap Pak Kades dengan pandangan yang sangat dalam. Sesuatu yang disembunyikan di bawah bumi pada akhirnya akan dicium oleh langit. Pak Kades, roh ini tidak akan tenang sampai kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Di luar rumah warga mulai berbisik-bisik. Mereka melihat bayangan kuntilanak berpakaian sinden menari di atas atap rumah tersebut, seolah-olah sedang merayakan kembalinya raga yang selama ini menghilang. Ampun Saras, ampun, jangan seret saya ke sana. Suara jeritan Pak Kades memecahkan dengan fajar di halaman rumah tua itu. Warga yang tadinya lari beramburan kini kembali berkerumun dari jarak aman. Mereka menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal. Tubuh Pak Kades terseret di atas tanah berbatu, seolah-olah ditarik dengan kekuatan yang sangat kuat. Pak Kades, Bapak kenapa? Teriak Pak RT mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti oleh hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Sesosok bayangan putih dengan selendang merah terbang rendah di atas kepala warga. Kuntilanak itu kini tidak lagi tertawa. Wajahnya yang pucat pasi terlihat jelas di bawah temaram cahaya obor yang kembali menyala secara misterius. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah dua orang sesepuh desa lainnya yang berdiri mematung di dekat gerbang. Kalian juga jangan lari. Suara itu berat dan bergema, seolah keluar dari tenggorokan yang hancur. Brak! Dua sesepuh desa itu terjatuh secara bersamaan, kaki mereka seperti diikat oleh tali gaib. Mereka meronta-ronta, namun tubuh mereka tetap terseret paksa menuju ke tengah lapangan desa, mengikuti Pak Kades yang sudah lebih dulu sampai di sana dengan baju yang compang-camping. Suryo dan Gani berdiri di barisan depan warga, menyaksikan kejadian itu dengan perasaan campur aduk. Kiai Hasan berjalan dengan tenang di belakang rombongan seretan itu. Tangan beliau terus memutar tasbih, bibirnya tidak henti melafalkan doa. Kiai, apa yang terjadi? Kenapa hanya para tetua yang diserang? Bisik Suryo dengan suara bergetar. Kiai Hasan berhenti sejenak menatap Suryo dengan tatapan yang sangat dalam. Roh itu tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah, Sur. Beliau hanya ingin dunia mendengar apa yang selama ini dibungkam oleh kekuasaan. Sesampainya di tengah lapangan desa, di bawah pohon beringin besar, ketiga orang tetua desa itu dipaksa berdiri bersimpu melingkar. Di tengah-tengah mereka, entah bagaimana caranya jasad Saras yang tadi tergeletak di dalam rumah tua, kini sudah berada di sana. Terbujur kaku dengan mata yang masih melotot. Kuntilanak Saras hinggap di salah satu dahan pohon beringin. Ia memandang ke bawah, ke arah orang-orang yang selama ini dihormati sebagai pelindung desa. Bicara, atau nyawa kalian akan saya ambil sekarang juga, bisik sang kuntilanak. Krak! Dan beringin itu patah, hampir menimpa kepala Pak Kades. Dalam ketakutan yang luar biasa, Pak Kades akhirnya menangis histeris. Ia bersujud di depan jasad Saras yang membiru. Maafkan kami, Nduk Saras. Kami hilaf. Kami setan. Teriak Pak Kades sambil memukul-mukul tanah. Maksud Bapak apa? Apa yang kalian lakukan pada Saras? Tanya Pak RT dengan nada menuntut. Warga mulai bergerak maju, amarah mulai menyulut di mata mereka. Dengan suara terbata-bata dan nafas yang serak, Pak Kades mulai membuka tabir hitam itu. Malam itu setelah acara bersih desa, kami menjebak Saras. Kami bilang ada latihan mendadak di rumah ujung desa untuk acara kabupaten, ucap Pak Kades sambil terisak. Kami memberinya minum yang sudah dicampur sesuatu sampai dia lemas. Suasana lapangan mendadak hening. Hanya suara isak tangis Pak Kades dan deru angin yang terdengar. Lalu apa, Pak? Teriak Gani penuh amarah. Kami memperkosanya bergantian. Saya, Pak Haji dan Pak Tua ini. Pak Kades menunjuk kedua rekannya yang hanya bisa menunduk malu. Saras menangis. Dia memohon pada saya, tapi kami sudah gelap mata oleh nafsu setan. Warga berteriak riuh. Beberapa ibu-ibu menangis histeris mendengar nasib malang sang sinden, kebanggaan mereka. Saras tidak hilang, Pak RT. Dia kami sekap di sana selama 3 hari. Dia depresi, dia merasa kotor dan tidak punya masa depan lagi. Akhirnya malam itu dia memilih gantung diri saat kami meninggalkannya sebentar untuk mengambil makanan. Lanjut Pak Kades dengan kepala tertunduk. Petir menyambar tepat di atas pohon beringin meski langit mulai menunjukkan warna subuh yang kemerahan. Kuntilanak Saras melompat turun dari pohon.
Ia berdiri tepat di depan Pak Kades. Kuku panjangnya menyentuh leher Pak Kades, namun tidak merobeknya. Ia hanya memberikan dingin yang mematikan. Pak Kades pingsan seketika karena ketakutan yang teramat sangat. Kyai Hasan melangkah maju ke tengah. Beliau mengangkat tangannya, meminta warga untuk tenang. Dendam sudah terbalas dengan kebenaran yang terucap. Sekarang, biarkan hukum manusia yang bekerja untuk mereka yang masih hidup, dan biarkan doa kita yang bekerja untuk beliau yang sudah tiada. Ucap Kyai Hasan dengan wibawa yang luar biasa. Ajaibnya saat Kyai Hasan mendekati jasad Saras dan mengusap kelopak matanya, perlahan sambil membacakan doa, mata yang melotot itu akhirnya terpejam. Lidah yang menjulur pun perlahan masuk kembali. Wajah Saras yang tadinya biru menyeramkan berangsur-angsur menjadi tenang, seolah beban beratnya telah terangkat. Suara tawa itu terdengar untuk terakhir kalinya. Namun kali ini suaranya merdu, seperti suara Saras saat sedang menyapa warga di panggung. Bayangan putih berbaju merah itu perlahan memudar, tertelan oleh cahaya matahari pagi yang mulai muncul dari ufuk timur. "Lihat, kabutnya hilang," seru Suryo. Benar saja. Kabut pekat yang mengepung desa perlahan sirna. Jalanan menuju kota kembali terlihat jelas. Tidak lama kemudian mobil polisi yang dipanggil oleh warga dari desa sebelah sampai di lokasi. Ketiga sesepuh desa itu digelandang masuk ke dalam mobil polisi dalam keadaan lemas dan tidak berdaya. Warga menatap mereka dengan tatapan hina. Kehormatan yang mereka bangun selama puluhan tahun hancur dalam semalam karena nafsu bejat mereka sendiri. Siang harinya seluruh warga desa Alas Malang mengantarkan jenazah Saras ke pemakaman desa. Pemakaman itu penuh dengan isak tangis. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah rasa sedih yang mendalam. Suryo dan Gani ikut membantu menurunkan peti jenazah ke liang lahat. Saat tanah mulai menutupi peti, Suryo merasa seperti mendengar suara tembang sayup-sayup terbawa angin. "Kamu dengar itu kan?" tanya Suryo pelan. Gani tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Iya Sur, Saras sudah tenang. Dia sudah mendapatkan keadilannya." Setelah pemakaman selesai, desa itu kembali damai. Tidak ada lagi teror kuntilanak, tidak ada lagi bau busuk Kamboja. Namun jembatan kuning dan rumah di ujung desa itu tetap berdiri di sana sebagai pengingat bahwa di desa yang paling tenang sekalipun, rahasia gelap bisa tersimpan rapat, sampai sang korban sendiri yang datang untuk menagih janji. Suryo menatap langit Banyuwangi yang cerah. Ia berjanji dalam hati bahwa mulai hari ini ia akan menjaga desa ini agar tidak ada lagi Saras-Saras lainnya yang harus menanggung luka sendirian di dalam kegelapan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.